Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Yola berharap selalu keadaan adik-adik sehat, tetap luar biasa, menjadi anak-anak yang boleh membawa kesukaan bagi orang tua. Dan dimanapun kalian berada, tetap ingat bahwa Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di bulan yang ke-11 ya, tahun 2020 ini. Kita sudah sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2020. Kasih Tuhan itu begitu besar bagi Kak Yola, bagi adik-adik semua, bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kalau kita boleh tetap dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan pagi ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari yang luar biasa Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami, dan terima kasih untuk waktu demi waktu yang sudah kami lewati Tuhan. Dalam segala keadaan Tuhan Yesus selalu baik bagi kami dan tetap baik sampai selama-lamanya. Bahkan dalam semua hal yang kami sudah lewati, kami tetap merasakan pertolongan, pemeliharaan, dan juga penyertaan Tuhan serta campur tangan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan Yesus, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu yang menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan belajar, Kak Yola mengajak kita semua untuk sama-sama membaca dari surat Paulus kepada Timotius. Di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Kak Yola bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Nah, Kak Yola sangat senang sekali pagi ini kita membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat 17. Siapa sih Timotius itu? Timotius itu, kalau Kak Yola boleh katakan, dia seorang yang masih sangat muda banget kan. Tetapi di usia yang sangat muda itu, Tuhan sudah mempercayakan dia untuk melakukan banyak hal ya. Siapa Timotius? Dia adalah murid daripada Rasul Paulus. Paulus tentu adik-adik tahu dan sudah pernah belajar bahwa salah satu rasul yang sangat terkenal, yang tadinya seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi akhirnya Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang rasul dan juga menginjili banyak orang. Dan dia juga memuridkan banyak orang termasuk Timotius ini. Nah, pagi ini Kak Yola ingin kita sama-sama belajar tentang manfaat firman Tuhan. Bagaimana kehidupan adik-adik selama 8 bulan di rumah. Kalau sebelum-sebelumnya Kak Yola selalu mengingatkan untuk bersyukur, bersuka cita, tetap berdoa, lalu tidak lupa untuk membaca firman Tuhan. Nah, kita sudah membaca dari 2 Timotius tadi. Nah, adik-adik di sini ada yang menarik bahwa Rasul Paulus itu mengingatkan kepada Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Wow. Jadi ternyata selain Rasul Paulus yang memuridkan Timotius, ternyata sejak kecil pun Timotius ini menerima didikan firman Tuhan, pengajaran tentang firman Tuhan dari neneknya. Kalau adik-adik baca, dari neneknya yang bernama Louis dan juga dari ibunya yang bernama Eunike. Nah, Kak Yola percaya adik-adik pun sejauh ini ya, dan Kak Yola selalu berharap meskipun di rumah saja, meskipun kalian tidak kemana-mana, hanya bersama dengan orang tua, adik-adik tetap
rajin membaca Alkitab. Di ayat yang ke-14, Rasul Paulus katakan, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ternyata selain mendapatkan pengajaran atau dimuridkan oleh Rasul Paulus, sejak kecil Timotius pun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang mengajarkan dia untuk suka membaca dan juga mempelajari firman Tuhan. Neneknya yang bernama Louis dan ibunya yang bernama Emike yang mendidik Timotius. Jadi tidak heran ya adik-adik, ketika Timotius beranjak menjadi seorang pemuda, dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik, yang saleh, yang bijaksana. Nah, dan hidup Timotius itu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia dipercaya menjadi seorang pemimpin jemaat di kota Listra, di mana Timotius berada. Menjadi pemimpin itu bukanlah, Kak Yola yakin bukanlah hal yang mudah ya, apalagi karena Timotius masih sangat muda sekali. Namun hal itu tidak membuat Timotius putus asa dalam memimpin jemaat dan mengajar jemaat agar selalu hidup menurut kehendak Tuhan dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah, Timotius mengajar jemaat agar mengikuti ajaran, cara hidup, kesabaran, kasih, dan ketekunan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Timotius itu, Kak Yola yakin bahwa itu adalah buah dari apa yang sebelumnya Timotius lakukan. Dia membaca firman Tuhan, dia pun mempelajari firman Tuhan, bahkan Kak Yola yakin dia menghidupi firman Tuhan itu. Nah, adik-adik, mulai lagi kita rajin baca Alkitab ya. Kak Yola selalu ingatkan bahwa hidup kita itu adalah hidup yang harus dituntun oleh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran di dalam Kristus. Bagaimana caranya kita mau tahu kebenaran di dalam Kristus? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Membaca ini loh, Alkitab yang akan menuntun kita. Mungkin ketika adik-adik membaca, aduh aku nggak ngerti, aku nggak paham ini maksudnya apa. Berdoa, minta, Tuhan tolong aku mau mengerti firman-Mu, aku mau belajar dari firman-Mu. Kak Yola percaya Roh Kudus pasti akan membantu adik-adik untuk memberikan pengertian-pengertian kepada adik-adik. Nah, kalau adik-adik baca dan tiba-tiba dapat pengertian, kalau bisa jangan lupa dicatat, tulis di buku, kalian punya buku khusus, lalu kalian baca, kalian perkatakan tiap hari, oh hari ini aku begini, hari ini dapat ini. Itu akan memberikan sesuatu ya buat kita, ya memberikan kekuatan, memberikan kita pengharapan, memberikan kita semangat yang baru, memberikan sukacita yang baru. Nah, yuk kita belajar apa saja sih manfaat dari firman Tuhan. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi yang pertama, manfaat firman Tuhan adalah untuk mengajar. Firman Tuhan mengajarkan berbagai hal yang bukan hanya baik, tapi membawa kita kepada keselamatan. Contohnya, firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, untuk kita tidak sombong, tidak berkata kasar kepada orang tua dan teman dan sebagainya. Nah, Kak Yola percaya bukan hanya pelajaran di sekolah ya yang bisa membuat adik-adik menjadi pandai, bisa punya banyak pengetahuan, tetapi firman Tuhan yang adalah buku yang terbaik di seluruh dunia ini. Kenapa? Isinya komplit banget, yang bisa membuat kita menjadi seorang yang lebih baik lagi. Nah, manfaat yang kedua kita baca di ayat selanjutnya, untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan menolong kakak, menolong adik-adik mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, bisa kemarin, bisa hari ini, atau hal-hal yang mungkin yang tidak baik yang kita lakukan. Siapa sih manusia di dunia ini yang tidak berdosa? Tidak ada. Tetapi bukan berarti kita hidup dan tinggal di dalam dosa. Nah, ketika kita diingatkan bahwa kamu harus habis melakukan ini loh, wah, kita langsung
oh iya ya, aduh Tuhan, aku tadi habis berbohong, aku tadi habis berkata-kata kasar kepada temenku, aduh Tuhan ampuni aku. Nah itu ketika kita baca firman Tuhan, mungkin ada yang jangan berkata-kata kasar, ada yang diingatkan, oh kamu tadi sudah seperti ini. Nah itulah manfaat firman Tuhan. Manfaat firman Tuhan yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Itu ada di ayat yang ke-16, lanjut yang tadi ya. Artinya firman Tuhan menunjukkan kepada kita kelakuan dan sikap kita yang perlu kita perbaiki. Adik-adik, Kak Yola pun sampai hari ini masih terus belajar menjadi seorang yang lebih baik ya. Bukan berarti waktu Kak Yola mengajarkan ini, Kak Yola sudah lebih baik daripada adik-adik, enggak sama sekali. Setiap waktu pun Kak Yola terus belajar dan belajar untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, contohnya sikap iri hati, mungkin kita pernah iri hati, kita pernah dengki, kita pernah marah kepada orang lain, dan itu tersimpan di dalam diri kita ya. Kita pendam itu, akhirnya menjadi apa? Dendam, menjadi sakit hati yang berkepanjangan. Tentunya hal itu tidak baik ya adik-adik. Tuhan menolong kita, terutama firman Tuhan ini menolong kita untuk mengingatkan kita bahwa iri hati, kemarahan, sakit hati, kesombongan atau apapun itu adalah hal yang tidak baik. Kenapa? Bisa mengakibatkan hal yang buruk bagi Kak Yola, bagi adik-adik kalau itu terus kita simpan di dalam diri kita. Nah, makanya manfaat firman Tuhan yang ketiga ini untuk memperbaiki kelakuan. Kenapa? Supaya kelakuan kita atau sikap kita, segala hal yang kita perbuat di rumah ataupun di luar sana, itu boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang di sekitar kita, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang keempat atau yang terakhir manfaat firman Tuhan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yes, firman Tuhan mendidik kita berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, memahami manfaat membaca firman Tuhan, mungkin buat adik-adik, aku kan sudah rajin baca, mengerti dengan tidak itu perkara nanti. Kak Yola sih berharap adik-adik tidak seperti itu. Kalau mungkin kemarin seperti itu, untuk kedepannya tidak seperti itu lagi ya. Ayo mulai lagi bangun jam-jam doa pribadi adik-adik dengan Tuhan. Mulai lagi bangun waktu saat teduh dengan Tuhan. Adik-adik baca firman Tuhan ini. Mungkin satu hari satu pasal, atau satu hari mungkin hanya bisa satu ayat, nggak apa-apa. Dan perkatakan itu setiap waktu dimanapun adik-adik berada. Adik-adik mungkin waktu adik-adik di rumah, di dalam kamar, waktu mandi, waktu bantu orang tua memasak, atau mungkin waktu bekerja di rumah, menyelesaikan pekerjaan rumah. Adik-adik katakan, aku anak yang diberkati Tuhan, Tuhan beserta dengan aku. Firman Tuhan itu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik aku dalam kebenaran, itu diperkatakan. Dan Kak Yola yakin ketika adik-adik suka membaca firman, adik-adik minta pengertian dari Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menerangi pikiran dan hati adik-adik semua. Dan Kak Yola yakin itu akan membuat adik-adik menjadi pribadi yang lebih baik lagi. So, jangan lelah, jangan malas untuk membaca firman, untuk terus bergaul dengan Tuhan, gali terus firman Tuhan. Bukan hanya membaca buku sekolah, atau mungkin kalian punya bacaan-bacaan favorit, mungkin webtoon atau apalah, novel-novel yang bisa di-download, aplikasi-aplikasi yang sekarang ini banyak banget ya. Dan itu mungkin bisa dibaca sampai berjam-jam, bahkan berhari-hari. Atau mungkin nonton televisi atau tayangan-tayangan apapun, mungkin TikTokan atau bersosial media di Instagram lah, atau dimanapun itu. Tapi please jangan lupa untuk meluangkan waktu membaca firman Tuhan yang sangat bermanfaat buat kita semua. Kenapa? Karena firman Tuhan itu akan memberikan kita
bukan hanya diberikan kekuatan, bukan hanya diberikan pencerahan atau apa, tetapi firman Tuhan itu yang terutama menuntun jalan hidup kita. Di Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Kak Yola berdoa selalu untuk adik-adik, kiranya adik-adik adalah menjadi anak-anak remaja, menjadi anak-anak yang saat ini remaja ya, bertumbuh terus menerus seperti Timotius yang bukan hanya belajar dari kecil, tapi dia pun menghidupi firman Tuhan yang diajarkan kepadanya, sehingga banyak hal-hal yang luar biasa di masa depannya dipercayakan oleh Tuhan. Dan Kayola yakin kalian adalah generasi yang akan Tuhan percayakan banyak hal di hari depan kalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Terus tuntun kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang suka membaca firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami Tuhan, dan juga terang bagi jalan kehidupan kami Bapa. Terus Tuhan memperbaharui kasih-Mu dalam hidup kami, bahwa kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang kami punya, bahkan lebih daripada siapapun di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, dan juga aku berdoa bagi anak-anak Roket, khususnya Roket di Malang. Tuhan memberkati setiap mereka, menjadikan anak-anak Roket terkasih sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, terus bertumbuh menjadi generasi-generasi yang radikal dan militan buat Tuhan, generasi-generasi yang senantiasa disertai, yang senantiasa dalam tuntunan Tuhan. Dan biarlah masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang gilang gemilang, sebab tangan Tuhan Yesus yang menuntun kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi seperti Timotius yang bukan hanya belajar firman Tuhan sejak kecil, tetapi sungguh-sungguh menghidupinya sampai dia dewasa, menjadi seorang pemuda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau terus memelihara, menyertai kami semua di hari-hari yang kami lalui ini Tuhan, sebab sungguh kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi adik-adik, tetap semangat, tetap bersuka cita, dan jangan lupa membaca firman Tuhan, ada membawa manfaat dan berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.